Tragedi gas Bhopal 3 Desember 1984 menjadi momen yang tidak terlupakan oleh masyarakat India, khususnya korban dari tragedi yang berada di Bhopal. Tragedi gas Bhopal merupakan salah satu tragedi kecelakaan pabrik kimia terparah di dunia, dengan jumlah korban ribuan orang. Tragedi gas Bhopal ini dapat dikatakan sebuah tragedi dan bencana yang tanpa akhir. Penderitaan pasca tragedi masih terus dirasakan korban tragedi Bhopal, yang ditandai dengan kelahiran bayi dengan kondisi cacat yang terus meningkat. Kelahiran bayi cacat ini diakibatkan orang tua mereka yang terpapar gas pada tragedi tersebut. Dampak ini diperkirakan akan terus diwariskan hingga generasi ketiga. Tragedi ini berasal dari pabrik kimia yang dikelola oleh Union Carbide India Limited. Tidak terdapat angka pasti terkait jumlah korban, namun dapat diketahui bahwa terdapat ribuan orang yang meninggal dunia dan ribuan orang terkena cacat permanen. Menurut Union Carbide Corporation, terdapat sekitar 5.200 jiwa yang tewas dalam tragedi ini. Sedangkan menurut Britannica, jumlah korban tewas sekitar 15.000 sampai 20.000 jiwa. Selain itu, diperkirakan sekitar lebih dari 500 juta korban yang mengalami cacat permanen dengan kondisi kebutaan dan gangguan pernafasan. Tragedi ini dipicu oleh adanya sejumlah besar air yang masuk ke dalam tangki gas methyl isocyanate atau MIC. Gas ini merupakan gas yang digunakan dalam pembuatan pestisida dan gas air mata, yang tentunya sangat beracun dan berbahaya bagi manusia. Air dan gas MIC tidak dapat bersatu sehingga akan memicu tekanan dalam tangki meningkat dan terjadi ledakan. Terdapat dua versi mengenai proses masuknya air ke dalam tangki ini. Pertama, adanya kelalaian pada proses pencucian atau penyiraman beberapa pipa yang melalui tangki penyimpanan MIC. Kelalaian tersebut berupa pengikat slip yang tidak terpasang terlebih dahulu, yang pada akhirnya menyebabkan air tersebut mengalir ke tangki MIC. Sedangkan versi kedua menyatakan bahwa terdapat tindakan sabotase oleh seorang pekerja. Pada awal tragedi, penjaga pabrik menyadari adanya kebocoran kecil pada tangki gas MIC tersebut. Namun, alat pengaman yang menetralisir gas yang keluar dari tangki telah dimatikan selama 3 minggu. Hal inilah yang membuat gas yang bocor keluar dengan cepat. Sehingga, sekitar pukul 1 dini hari, lebih dari 40 ton gas MIC keluar dari salah satu tangki dengan cepat menyebar ke pemukiman di sekitar pabrik hingga ke seluruh kota. Gas tersebut menyebar ke Bhopal dengan luas 24 km persegi. Gas ini dengan cepat membunuh ribuan orang yang masih tertidur di sepanjang area penyebarannya, dan orang yang masih terjaga pun ikut tersedak dan berjatuhan seketika. Mayat orang-orang yang keracunan memenuhi jalanan di India dan ribuan penduduk India dibawa ke rumah sakit. Pasien mengeluh pusing, sesak nafas, iritasi kulit, dan ruam, bahkan yang lain mengalami kebutaan secara mendadak. Tidak hanya manusia, ribuan hewan juga mati dan tumbuhan juga mati dalam beberapa hari, sehingga lahan di sekitar Bhopal berubah menjadi lahan tandus. Dilansir dari Kompas.com yang didasari oleh Environmental Health Journal by Biomed Central, masalah kesehatan akibat tragedi tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, 0-6 bulan, dan setelah 6 bulan. Gejala yang muncul pada 0-6 bulan adalah mata, chemosis, peradangan pada kelopak mata, mata merah dan berair, dan sensitif terhadap cahaya. Yang kedua, gangguan pada sistem pernafasan, edema paru. Yang ketiga, gangguan pada sistem pencernaan, ditandai oleh diare terus-menerus, anoreksia, dan nyeri pada perut yang terjadi secara terus-menerus. Yang keempat ada psikologis, kecemasan gangguan saraf, gangguan ingatan visual dan audio, kehilangan kemampuan spasial, gangguan koordinasi psikomotor, dan tidak mampu berkonsentrasi dan merespon dengan baik. Sedangkan gejala yang ditemukan pada korban dalam jangka waktu yang lebih panjang atau lebih dari 6 bulan adalah: yang pertama, mata. Mata berair secara terus-menerus, kornea menjadi berwarna opak, konjungtivitis kronis. Yang kedua, pada pernafasan, fungsi paru menurun, penyakit paru obstruktif. Yang ketiga, reproduksi. Meningkatnya angka keguguran, tingginya angka kematian bayi, serta berat badan bayi lahir rendah.
Yang keempat ada genetik, meningkatnya abnormalitas kromosom. Yang terakhir ada gangguan saraf, menurunnya kemampuan belajar dan kemampuan motorik. Dr. Thomas yang merupakan ahli paru-paru dari Universitas Colorado yang disewa oleh Union Carbide untuk memeriksa korban-korban yang terluka di Bhopal, mengatakan bahwa jumlah korban yang banyak dipicu oleh kepanikan. Kepanikan akan adanya gas yang menyebabkan mereka berlari, sehingga menyebabkan mereka menarik nafas lebih dalam sehingga gas yang masuk ke dalam tubuh lebih banyak. Selain itu, fakta bahwa terdapat dua standar keselamatan yang berbeda antara pabrik di wilayah Amerika Serikat dan di luar wilayah Amerika Serikat yang diterapkan oleh Union Carbide. Wilayah dengan peraturan tidak tegas memicu kelalaian dalam hal keselamatan atau standar keselamatan yang diterapkan akan lebih rendah. Hingga pada tahun 1989, Union Carbide memperoleh kesepakatan dengan pemerintah India dengan membayar 470 juta US dollar. Dengan kesepakatan ini, membuat Union Carbide terbebas dari segala tuduhan kriminal. Berdasarkan tragedi ini, dapat dilihat bahwa aspek yang menjadi perhatian ekonomi hijau seluruh planet bumi, bukan hanya manusia tetapi juga spesies lainnya tidak terpenuhi. Cato pada tahun 2009 mengatakan, meskipun globalisasi telah menghasilkan ekonomi tunggal untuk penjualan, tidak ada tingkat upah global atau standar ketenaga kerjaan, bahkan perlindungan lingkungan yang disepakati secara internasional. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa semua produksi akan beralih ke negara-negara yang memiliki standar lingkungan dan pekerjaan yang paling rendah. Negara-negara berkembang dan LDC yang memiliki standar lingkungan rendah tentunya akan sangat dirugikan. Selain itu, agar kejadian serupa tidak terulang kembali, ada beberapa hal yang dapat diterapkan. Yang pertama, penerapan standar keselamatan tinggi. Perusahaan multinasional harus menerapkan standar keselamatan tinggi di seluruh fasilitas dan operasi global mereka, termasuk kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan setempat terkait keselamatan industri dan lingkungan. Yang kedua, transparansi dan pelaporan. Perusahaan multinasional harus menerapkan kebijakan transparansi dan melaporkan dengan jujur tentang praktik produksi, kepatuhan keselamatan, dan dampak lingkungan dari operasi mereka. Yang ketiga, pengelolaan resiko yang komprehensif. Perusahaan multinasional harus mengadopsi pendekatan yang komprehensif dalam mengelola resiko. Ini termasuk mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi resiko terkait dengan operasi dan produk mereka. Evaluasi resiko harus melibatkan analisis potensi bencana atau kecelakaan, serta mempertimbangkan dampaknya pada masyarakat dan lingkungan.